Itu tadi hanya cek sound aja. Maklum, senarnya hanya satu dan pemainnya nggak profesional. Teman-teman, good morning, selamat pagi. Setiap hari adalah halaman baru dan setiap ide adalah doa hidup. Teruslah mencari makna di balik yang sederhana, di balik kesederhanaan aja. Sebab inspirasi selalu menunggu di setiap langkahmu. Selamat pagi teman-teman inspirasi. Kopi udah siap, semangat udah nyala. Karena buatku inspirasi itu everything. Teman-temanku, saya hobi musik. Saya suka nyanyi, bisa main beberapa instrumental, tapi tidak semuanya ahli. Bisa main gitar dikit-dikit, bisa main biola, harmonika nggak terlalu bisa. Tapi untuk nyanyi, saya lebih suka ngeband. Jadi menyanyi di dalam studio bersama teman-teman pemain band. Kenapa? Karena ternyata saya temukan di dalam aktivitas main band, kalau karaokean kan hanya single aja ya, yang musiknya itu pakai alat semua, pakai mesin. Tapi kalau band paling enggak harus ada drummer, harus ada bass, harus ada rhythm gitar, bahkan melodi. Syukur-syukur ada keyboard. Nah, ternyata mengumpulkan 5 orang itu nggak gampang, teman-teman. Sekalinya kumpul juga, kalau hatinya
tidak menyatu. Misalnya si A lagi banyak utang misalnya gitu ya. Dia main gitarnya nggak sampai ke hati. Dia gitarnya bunyi tapi nggak menyatu dengan teman-temannya. Misalnya si B sedang musuhan sama si C. Si B drummer, si C bass. Itu ketukannya nggak enak. Mereka nggak kompak. Jadi mengelola tim itu ada di dalam sebuah grup band. Itu yang saya suka. Teman-teman, ngomong-ngomong grup band, saya mengamati ada yang namanya Dewa 19. Ya enggak? Ada yang namanya Ungu. Contoh aja dua. Kedua-duanya mempunyai persamaan. Persamaannya adalah di Ahmad Dhani dan Pasha Ungu. Pasha Ungu. Kalau Pasha Ungu malah nempel nih namanya. Ada Pasha, ada Ungu. Jadi kalau nggak ada Ungu, nggak ada Pasha, nggak ada Ungu. Demikian juga Dewa 19. Nggak ada Ahmad Dhani, bubar itu Dewa. Kalaupun bandnya masih ada, soulnya nggak ada, nyawanya nggak ada. Karena di kedua band itu yang menjadi motornya adalah satu orang. Kalau di Dewa itu Ahmad Dhani. Ari Lasso boleh pergi, Once boleh pergi, drummer malah ganti-ganti, sering berganti. Tapi selama masih ada Ahmad Dhani, itu Dewa 19 masih ada soulnya. Kita masih bisa menikmati. Dulu yang nyanyi Ari Lasso enak, diganti Once juga enak. Bahkan sekarang bisa Firza enak. Tapi tidak ada Ahmad Dhani, mati itu Dewa 19. Demikian juga bagus-bagus, produksinya oke. Tapi tak kalah Pasha berpolitik, dia menjadi staf gubernur di mana itu luar Jawa ya. Ungu vakum, tidak ada penggeraknya. Nah, inilah yang saya ambil, kita pelajari apa fenomena dari Pasha Ungu dan Ahmad Dhani. Ternyata aura sentral dan dominasi artistik yang kuat. Jadi Pasha dan Ahmad Dhani sama-sama orang yang visioner dan perfeksionis. Bukan cuma penyanyi, tapi merupakan arsitek musik untuk grupnya masing-masing. Ahmad Dhani menjadi arsiteknya Dewa dan Pasha Ungu menjadi arsiteknya Pasha, menjadi arsiteknya Ungu. Mereka berdua tahu persis warna mereka. Pasha tahu warnanya dia sendiri, Ahmad Dhani juga tahu warna Dhani sendiri. Nada, gaya panggung, sampai message atau pesan yang ada di dalam lagunya.
Mereka berdua sering menjadi pusat arah dari band itu. Dua, ego kreatif yang tinggi. Di sini ada ego, ada kreatif. Ego ya bukan negatif ya. Kadang-kadang orang mengira ego itu negatif. Iya, memang ada ego yang negatif, tapi di sini adalah dia tahu dirinya. Dia tahu ego, dia tahu dirinya, nilainya di mana, nilainya apa, nilainya berapa, kelebihan dia apa. Kalau karena kuatnya ide itu, jadi kalau dia idenya ditolak atau dikompromikan, dikasih jalan tengah, tapi terlalu jauh dari pendapatnya dia, maka akan terjadi bentrok. Ya, contoh Dani dengan Once, ya enggak? Enda dengan Onci, itu. Ketiga, karismatik dan tampil beda. Jadi Pasya itu apa karismanya? Dia emosional, penghayatan yang kuat. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku. Itu umum. Menatap indahnya senyuman di wajahmu membuatku terdiam dan terpaku. Mengerti indahnya cinta sejati saat peluk mesra tubuhku. Banyak kata yang tak mungkin ku ungkapkan di dalam hatiku. Pasya emosional, penghayatannya kuat. Ahmad Dhani konsepnya bagus, simbolismenya oke, simbol intelektualitas musiknya tinggi. Saya bacalah Dhani itu dulu sering nongkrong cari-cari kaset di Pasar Puring namanya di Jakarta, Kebayoran kalau nggak salah. Itu dia hunting kaset-kaset kuno, piringan hitam lama. Lalu dia belajar di lagu-lagu lama yang yang luar biasa. Dan dia meramu berbagai lagu untuk dia jadikan lagu baru. Dia pakai otak dia. Dia meramu nada-nada dari lagu yang pernah terkenal pada zaman dulu. Saya lihat Dhani itu mengagumi grup musik Queen. Dia pernah cover lagunya Bohemian Rhapsody. This is the real life. This is not fantasy. Open your eyes. Itu Bohemian Rhapsody. Dia juga cover lagu-lagu barat
yang legendaris dan sulit dimainkan oleh orang lain. Simbolisme. Banyak kata-katanya menggunakan simbolisme. Akulah Arjuna. Itu simbolisme. Aku tak mengerti apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, namun kau takkan pernah tahu. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku, seluruh hatiku. Konsepnya kuat, simbolismenya tinggi, intelektualitasnya bagus. Dia mengcover lagunya Queen. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life, your soul. So satisfied and I don't need you. I got to break free. Itu Ahmad Dhani. 4. Loyalitas terhadap si pribadi. Gampangnya gini, kalau saya udah punya mau, maka akan saya pegang terus sampai dapat. Jadi visinya itu kuat, loyal dia. Kalau ini belum terlaksana, saya nggak akan lepas ya. Tapi bagusnya mereka berdua itu visinya visi seni, bukan visi band, bukan hanya sekedar visi band, tapi ada visi seninya. Jadi kalau melenceng dari jalur, dia mundur atau dia pecah kongsi. Seperti tadi, visinya beda dengan Once, lepas. Visinya beda dengan Ari Lasso, lepas ya. Tapi dia masih mempertahankan Dewa 19. Nah, dari cerita ini teman-teman, apa yang dapat kita petik dari sini? 1. Menjadi visioner dan perfeksionis itu nggak salah kok. Anda jadi visioner nggak masalah. Saya mau menjadi orang pertama di desa saya yang menempuh kuliah S2, nggak masalah, itu visioner contohnya. Saya mau jadi suami pertama di kota ini, ya nggak, yang bisa mendidik anak-anak saya, itu visioner, boleh, perlu itu, perfeksionis perlu. Jangan kita wah aku enggak, jangan, perfect dulu. Yang menjadi targetnya itu perfect dulu, ada visi dulu. Saya mau ke bulan, saya mau bangun bangunan tinggi, saya mau jadi orang kaya, boleh, nggak apa-apa, agar kita tidak terombang
ambing oleh lingkungan. Jadi kita punya mau dulu, gitu loh. Bukan kok visioner yang seperti para jenderal, para konglomerat itu enggak, tapi kita harus punya dulu. Keluar dari rumah kita punya prinsip. Kita mau apa? Orang paling pinter, ya enggak? Orang paling hebat, boleh. Orang-orang yang paling kaya enggak masalah. Jadi kita tidak terombang-ambing dengan lingkungan kita. Di kantor, di rumah, kita sudah tahu persis langkah-langkah kita itu mau apa. Jadi enggak gelundung aja. Tetangga kiri kita ke sana, enggak jelas. 2. Ego kreatif. Ego kreatif itu perlu, teman-teman. Jadi jangan karena ada kata-kata ego terus Anda nyinyir gitu. Anda langsung judge negatif. Ego itu seperti ego tidak. Jadi ego kreatif itu Anda harus punya. Pertama kita tahu kemampuan dulu. Saya pinter disiplin, maka saya akan jadwalkan setiap kegiatan sehari-hari saya. Itu kan ego. Jadi berdasarkan nilai diri kita. Saya orangnya matematika. Oke, fine. Kembangkan itu. Itu ego kreatif. Saya orangnya pinter, jalankan aja. Pinter ngirit. Itu keunggulan Anda. Saya walaupun boros tapi saya orangnya kreatif. Oke, jalanin aja. Anda udah bisa bilang tidak untuk ajakan-ajakan yang nggak jelas. Anda nggak bisa bilang setuju. Maaf mas, kalau Anda bilang matahari terbit dari barat, salah. Karena ini adalah matahari terbit dari timur. Gitu. Mas, jalan kita tidak sama. Udah kamu sendiri, aku jalan sendiri. Wow, mengapa tidak? 3. Kalau sudah begitu, kita berani tampil beda. Kita nggak harus sama. Depan rumah, dia orang pegawai negeri. Saya sah. Iya kan? Jadi Anda bukan pesaing saya. Beda aja. Anak-anaknya kerja di ASN semua. Saya enggak, anak-anak saya enggak usaha. Why not? Tampil beda. Anda naik mobil, saya naik motor. Kenapa harus dibanding? Kita beda. Jadi berani tampil beda. Kalau sudah visioner, punya dan mau kemana, sudah perfeksionis, harus tercapai. Punya ego ya kreatif diri, ya kan? Kita berani tampil beda. Santai aja. Kenapa? 4. Jadi tadi seperti Ahmad Dhani, harus kepada visi pribadi. Jadi visi pribadi tadi harus loyal, kita pegang terus, setia. Ngapain kita ikut-ikutan jalan orang? Ini jalan saya. Jalanmu, jalanmu, monggo. Jalanku, jalanku. Jadi apakah jalan Anda? Meskipun ini yang terakhir, nomor 5, tetap ada resiko. Tetap ada resiko. Kamu bisa hidup visi pribadi, tapi yang saya khawatirkan juga kalau Ahmad Dhani meninggal, itu dewa ambruk karena terlalu kuat nama Ahmad Dhani di dalam situ. Kalau Ungu sudah pergi, kalau Pak Pasya sudah pergi,
nggak bakalan ada umum ya. Jadi tetap Anda menjadi orang yang visioner, ego kreatif, berani tampil beda, loyal terhadap tujuan Anda, loyal, setia. Tapi nanti kalau sudah Anda berhasil, jangan lupa didik anak-anak Anda untuk Anda didik menggantikan diri Anda supaya regenerasi itu tetap jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.